Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Hadian Dijuman. Nama saya Fitri Aziza Potabuga yang akan membahas tentang public relations. Jadi public relations ini sering dikaitkan dengan hubungan antar publik. Ini juga sesuai dengan pernyataan dari para ahli, yaitu Kaltib dan Center, di mana public relations adalah fungsi manajemen yang menyatakan, membentuk, dan juga memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam publik. Dan public relations juga ini berfungsi untuk menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen organisasi dan menumbuhkan motivasi serta dan juga menggiatkan partisipasi dan juga mempererat hubungan perusahaan dengan masyarakat atau publik sebagai sasaran dari kegiatan public relations itu sendiri. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya atau penjelasan berikutnya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai perkembangan public relation. Public relation merupakan salah satu bidang komunikasi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini, terutama dalam berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, kemudian masih banyak aspek-aspek yang lain. Tentu saja kiprah PR ini public relation ini mulai berlangsung sudah sejak peradaban lama, namun kiprah PR hanya diakui dalam kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya yang dilakukan pada abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, profesi public relation mulai diakui oleh negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan beberapa negara-negara maju lainnya, terutama dalam andil praktisi PR dalam lembaga-lembaga seperti pemerintah, yayasan, kesehatan, militer, dan kemudian juga lembaga-lembaga non-pemerintah. Kebanyakan praktisi PR ini mereka menduduki profesi di tingkat manajemen. Selanjutnya berdasarkan penjelasan salah satu ahli bernama Kaltib pada tahun 2002, ia mengatakan bahwa fungsi dari seorang PR sebagai penasihat manajemen, kemudian dia mengatur kebijakan perusahaan dan mengumpulkan aspirasi-aspirasi atau pendapat-pendapat dari publik sehingga terciptanya hubungan mutual understanding antara publik dan perusahaan, atau begitupun sebaliknya. Perkembangan PR saat ini tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan sosial yang sangat kompleks. Perkembangan perubahan sosial yang sangat kompleks menyebabkan profesi PR mulai dibutuhkan saat ini. Hal-hal yang menyebabkan hal tersebut seperti meningkatnya perkembangan kota, pembangunan mal dan supermall, jembatan layang, angkutan umum, kemudian juga ada yang namanya peningkatan padatnya pertumbuhan penduduk, kemudian ada juga perubahan nilai dan norma-norma. Hal itu menyebabkan dibutuhkan profesi PR untuk mengupayakan sehingga terjadinya harmonisasi antara individu dan kelompok-kelompok lainnya. Berkaitan dengan pertumbuhan atau perkembangan yang sangat kompleks di masyarakat, PR juga menjadi salah satu upaya organisasi sehingga menjadi jembatan antara organisasi atau lembaga tersebut dengan publik-publiknya. Kemudian PR juga bisa dikatakan sebagai upaya pengorganisasian atau lembaga-lembaga dalam menjalankan serta mendapatkan hubungan atau menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan publiknya. Kemudian perkembangan public relation tidak terlepas dari dua tokoh. Pertama ada Ivy Ledbetter-Lee, kemudian ada Edward L. Bernays. Untuk Ivy Ledbetter-Lee, ia merupakan salah satu orang pertama yang mempraktikkan PR secara konsepsional, kemudian memperkenalkannya kepada para tokoh-tokoh atau ilmuwan sehingga PR ini menjadi salah satu objek studi ilmiah. Kemudian untuk Edward L. Bernays, ia merupakan salah satu tokoh yang pertama kali menerapkan atau memperkenalkan public relation ini kepada para pekerja-pekerja bisnis sehingga mereka merasa bahwa public relation ini merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan perusahaan. Kemudian untuk informasi bahwa terdapat 4 hal agar seorang public relation dapat bekerja secara optimal dan meningkatkan
perusahaan agar menjadi lebih maju. Yang pertama ada analyzing, kedua ada communicating, ketiga ada counseling, kemudian ada evaluating. Nah, untuk analyzing. Nah, analyzing ini adalah di mana praktisi PR menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi. Kemudian ia mencari cara bagaimana mengantisipasinya. Kemudian ada counseling. Nah, fungsi counselingnya lebih ke sebagai penasihat manajemen, sebagai penasihat pimpinan dalam membuat kebijakan sehingga pimpinan tersebut tidak akan melakukan blunder dan mengurangi tingkat kepercayaan dari publiknya. Kemudian ada communicating, di mana PR mempromosikan tentang produk atau kebijakan-kebijakan perusahaan yang terbaru kepada publiknya. Kemudian terakhir ada evaluating atau bisa dikenal dengan evaluasi, di mana seorang praktisi PR akan mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi perhatian penuh atau fokus agar perusahaan bisa menjalankan kebijakan atau program-programnya dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang public relations dan media massa. Jadi public relations dan media massa atau pers ini tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena keduanya ini saling membutuhkan untuk membentuk sinergi yang positif. Jadi PR ini menjadi sumber berita bagi pers dan pers ini menjadi sarana publisitas bagi PR agar komunikator lebih dikenal oleh publik. Kedua belah pihak ini harus saling memiliki kepercayaan agar terjalinnya kerjasama yang baik. Pejabat PR perlu memahami media massa seperti bagaimana surat kabar dan majalah itu diterbitkan, bagaimana cara-cara memproduksi program siaran radio dan televisi. Lalu pejabat PR harus mengetahui semua hal tentang media itu selengkap mungkin. Dan Jenkins mengatakan hal-hal pokok pers yang harus diketahui oleh PR. Yang pertama itu ada kebijakan redaksi. Jadi kebijakan ini biasanya mencakup tentang standar etika, gaya penulisan, serta prosedur peninjauan. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan keutuhan kualitas informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Lalu yang kedua ada frekuensi penerbitan. Jadi surat kabar harian memiliki frekuensi penerbitan setiap hari, sementara majalah bulanan diterbitkan sekali sebulan. Lalu yang ketiga ada tanggal terbit. Hari atau tanggal ketika suatu karya atau informasi diterbitkan atau dipublikasikan. Ini membantu pembaca untuk pengguna mengetahui sejauh mana informasi tersebut masih relevan. Lalu ada proses percetakan, daerah sirkulasi, jangkauan pembaca, lalu ada metode distribusi. Menurut Jenkins juga ada beberapa prinsip hubungan pers yang baik. Pertama, memahami dan melayani media. Jadi PR ini harus mampu menjalani kerjasama dengan baik dengan pihak media dan saling menguntungkan atau timbal balik. Dan kedua, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Jadi PR harus senantiasa siap menyediakan waktu dan memasuk materi-materi yang akurat di mana saja dan kapan saja, dan sehingga hal ini bisa dapat dipercaya oleh pers. Lalu yang ketiga, menyediakan salinan naskah dengan baik. Contohnya itu seperti menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik, sehingga sangat mudah mengoreksi dan menyusun ulang siaran berita. Lalu yang keempat ada bekerja sama dan menyediakan materi. Jadi PR dan wartawan ini dapat bekerja sama dalam mempersiapkan wawancara atau temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu. Lalu yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi. Jadi PR harus dapat memberikan kesempatan kepada wartawan untuk melakukan verifikasi atau membuktikan kebenaran atas setiap materi yang mereka terima. Lalu yang keenam itu membangun hubungan personal yang kokoh. Hubungan personal yang kokoh ini dapat kokoh dan positif akan tercipta dan terpilih apabila adanya keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama. Dan itu saja tentang public relations dan media massa. Saya akan membahas tentang bidang praktis public relations. Jadi bidang praktis dan aktivitas pada organisasi non-profit. Ada beberapa jumlah aktivitas PR dalam organisasi non-profit. Yang dimaksud dengan non-profit ini adalah sebuah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan misi yang sama, di mana organisasi ini tidak mendapatkan keuntungan dari aktivitas mereka. Dan selanjutnya ini non-profit dalam organisasi berarti keuntungan
keuntungan atau dari setiap kegiatan mereka akan kembali digunakan untuk proyek atau layanan yang mereka sediakan. Yang pertama itu ada layanan asosiasi profesi dan perdagangan, dan yang kedua itu ada organisasi sosial dan juga kesehatan, dan yang ketiga ada sekolah tinggi dan universitas, dan yang keempat itu ada sekolah menengah negara dan juga swasta. Jadi dari keempat contoh yang saya sebutkan tadi ini, aktivitas PR pada organisasi non-profit menunjukkan bahwa gambaran PR tidak hanya diperlukan di dunia bisnis saja, tetapi diperlukan dalam organisasi nirlaba. Jadi organisasi nirlaba ini biasa disebut juga organisasi amal yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial. Sebaliknya mereka didirikan untuk memenuhi tujuan sosial, pendidikan, atau kesejahteraan. Kemampuan PR dibagi menjadi dua bidang, yaitu generalis yang jumlahnya terbatas. Mereka bertanggung jawab menganalisis masalah, pengembangan program-program, turut serta dalam pengambilan keputusan, tingkat manajemen, dan mengawasi pelaksanaan program. Sedangkan bagian spesialis jumlahnya banyak. Mereka ahli dalam teknik komunikasi dan terampil dalam PR yang bersifat praktis. Spesialis ini bekerja di bawah perintahnya para generalis dalam hal publikasi perusahaan dan kelompok non-profit yang menerbitkan majalah dan newsletter untuk pelanggan dan juga karyawan pemasaran dan kelompok manajemen tertentu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Altaf. Baiklah, selanjutnya adalah profesionalisme dalam public relation. Nah, sebanyak 15.000 anggota Public Relations Society of America atau disingkat PRSA mendapatkan sertifikasi profesionalisme melalui program-program akreditasi. Nah, hal ini digunakan untuk mendapatkan sertifikat profesionalisme dalam pekerjaan PR. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi profesionalisme ini, seorang public relation harus mendapatkan pengalaman paling lama 5 tahun sebagai praktisi PR atau sebagai dosen di perguruan tinggi, kemudian mengikuti program-program akreditasi yang telah tersedia. Nah, seperti halnya barang baru, PR merupakan suatu hal baru dalam masyarakat. Nah, semenjak perkenalkannya MPR atau Marketing Public Relation, atau sebagai dari definisinya sendiri kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan salah satu bentuk pengenalan produk atau jasa dari perusahaan kepada publiknya. Nah, hadirnya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan obat, Kalbe, Kimia Farma, kemudian perusahaan makanan dan minuman seperti Coca-Cola dan McDonald membawa pengaruh besar, terutama dan juga hadirnya marketing public relation di televisi, di media televisi seperti RCTI, MNC, dan beberapa media TV lainnya. Nah, hadirnya MPR ini membawa pengaruh besar bagi masyarakat, terutama dalam praktisi PR itu sendiri, di mana masyarakat membutuhkan profesionalisme dari public relation agar mengetahui bagaimana produk ini bisa dipromosikan. Nah, menurut Putra 1999, ia memaparkan seorang praktisi PR harus mendapatkan sertifikasi profesionalisme. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi profesionalisme ini dibutuhkan hal-hal penting seperti pengalaman teknis, kemudian pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. Jadi untuk mendapatkan profesionalisme ini tidak pernah mudah. Nah, hal yang menjadi hambatan saat ini yaitu tidak adanya body of knowledge. Body of knowledge adalah aturan-aturan yang harus dijalankan oleh praktisi PR. Nah, saat ini belum ada body of knowledge yang tersusun secara sistematis agar menjadi pedoman bagi para pekerja PR saat ini. Baiklah, selanjutnya ada public relation on the internet. Nah, saat ini banyak sekali media-media PR, perusahaan-perusahaan PR membuat media di internet yang diterbitkan secara mingguan dengan jangkauan yang luas untuk mengirim pesan secara langsung kepada konsumen dan menanggapi keluhan konsumen. Nah, situs-situs yang digunakan oleh perusahaan PR ini seperti World Wide Web, itu www, kita kenal dengan www. Nah, dengan penggunaan
internet ini memberikan kemudahan tersendiri bagi para praktisi PR atau perusahaan-perusahaan PR. Ada lima aspek atau 5 hal yang memberikan dampak positif bagi para praktisi PR. Yang pertama, internet dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian yang kedua, internet juga bisa digunakan sebagai media iklan, promosi, atau marketing lainnya. Kemudian yang ketiga, siapa saja informasi atau apapun yang disebarkan melalui internet dapat cepat sampai kepada publik. Kemudian tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang terakhir, internet dapat berpotensi untuk memperoleh hubungan komunikasi melalui bidang pemasaran. Itu saja mengenai bagaimana public relation bekerja di internet. Jadi internet memberikan dampak yang sangat positif kepada praktisi PR, memberikan kemudahan tersendiri. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.